Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar adik-adik semuanya? Tentunya kita berharap masih dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang gerak lurus. Tepatnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang percepatan. Ya, kalau kita lihat ya, kalau saya punya ilustrasi seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan Ticker Timer gitu ya, Ticker Timer yang dilakukan di laboratorium atau mungkin peristiwa realnya itu pada saat misalkan ada sebuah mobil di mana tangki mobil atau bagian penampung oli mobil itu mengalami kebocoran. Nah, pada saat mobil itu bergerak, ternyata tetesan oli di jalan itu membentuk pola demikian titik-titiknya. Semakin lama kalau kita lihat titik-titik yang terjadi ini semakin renggang. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa mobil itu berjalan semakin lama semakin cepat. Ini. Buktinya apa? Buktinya tetesan mobilnya ini semakin renggang. Berarti mobilnya berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Gitu. Ini yang merah ini adalah V-nya gitu. Nah, dari waktu ke waktu ternyata jaraknya beda. Nah, ini dikatakan bahwa mobil itu mengalami percepatan. Nah, apa sih sebenarnya percepatan itu? Dapat kita rumuskan bahwa percepatan yang dilambangkan dengan A, atau dalam bahasa Inggrisnya kan acceleration itu ya, akselerasi, itu sama dengan perubahan kecepatan. Kan kecepatannya berubah ini. Nah, tiap waktu kecepatannya berubah gitu, dibagi dengan selang waktu total. Nah, itulah percepatan. Nah, kalau kita rumuskan secara matematis bahwa A itu sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Delta P dibagi dengan delta T. Nah, sekarang percepatan itu ada dua. Yang pertama adalah percepatan rata-rata atau rata, dan yang kedua adalah percepatan sesaat. Jadi istilah ini kita gunakan lagi. Kalau di sebelumnya kita memakai ada istilah kecepatan rata dan ada kecepatan sesaat. Nah, sekarang kita pakai di percepatan juga. Nah, rumusan matematisnya hampir mirip ya, di mana percepatan rata itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, ini untuk percepatan rata-ratanya. Nah, sementara untuk percepatan sesaat itu sebenarnya adalah limit dari delta T mendekati 0 pada selang waktu yang relatif singkat tadi. Tuh, dari apa? Dari delta V dibagi dengan delta T yang pada akhirnya kita secara matematis juga ini dapat kita cari melalui rumusan diferensial D. Jadi, percepatan sesaat itu adalah diferensial dari kecepatan terhadap waktu tempuhnya ini. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau saya punya contoh soal seperti ini, berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda. Jadi, sumbu Y-nya ini adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon dan sumbu X-nya adalah waktu. Kita disuruh mencari percepatan benda menurut grafik ini dari detik mulai 0 sampai detik ke-6. Nah, dengan demikian, dengan teori yang sudah ada, atau kita review kembali ya, bahwa A itu sama dengan delta P per delta T kan gitu ya. Dan yang tidak lain adalah kemiringannya ini. Kemiringan dari grafik ini, atau gradien ya. Di tutorial sebelumnya sudah kita bahas. Ini atau gradiennya gitu.
pakai tangan boleh. Nah, ini kita bawa ke sana. Untuk detik ke 0 sampai detik ke 3 ada di sini posisi. 0 sampai 3. 0 sampai 3. Nah, grafiknya ini aja. Grafiknya ini saja grafiknya. Oke. Nah, percepatannya adalah delta V dibagi dengan delta T. Ya, selisih dari kecepatannya dari 15 ya atau 10 sampai 15 yaitu ini ya, 15 dikurangi 10, kan V2 min V1. Oke, dibagi dengan waktunya yaitu 3. 3 detik. Jadi ketemunya adalah 5/3. Ini percepatannya untuk detik ini saja, 5/3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian pada detik ke-3 sampai detik ke-5 berarti kan grafiknya datar. Kalau matematis grafiknya datar itu kemiringannya berapa? 0 kan? Dia tidak punya gradien. Gitu, 0. Nah, maka percepatannya juga sama dengan 0. Nah, kalau di fisika dikatakan bahwa kecepatannya tetap. Ya, V-nya tetap. Ini. Tidak ada perubahan kecepatan. Berapa kecepatannya? 15. Itu. Oke. Kemudian pada detik ke-5 sampai detik ke-6. Nah, ini grafiknya turun drastis ini ya, turun. Awalnya punya kecepatan 15, tepat pada detik ke-6 ini kecepatannya 0, berarti dia berhenti. Ya, kecepatannya 0, dia berhenti gitu. Sehingga delta V-nya minus kan gitu, 0 dikurangi 15. Berarti min 15 dalam selang waktu 1 sekon. Ini 1 detik ini. Nah, dengan demikian A totalnya, yaitu percepatan totalnya selama 6 sekon adalah percepatan total yang dihasilkan dari 0 sampai 3 ditambahkan ini, ditambahkan yang terakhir. Nah, ketemunya adalah minus 40/3 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan totalnya dari grafik yang kita sediakan tadi. Nah, gitu. Nah, ini silahkan diulang-ulang, belajar kembali, tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu menyimak video-video pembelajaran berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.